Morning Zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Oke Zoners dimanapun berada. Jumpa lagi di Morning Zone, inspirasi pagi untuk memulai hari. Kembali bersama saya Fadil Sungkara. Kali ini di edisi Senin 2 Desember 2024. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Oke Zoners dan juga pendengar Trijaya di seluruh Indonesia dimanapun berada. Selamat datang bulan Desember. Wih, mudah-mudahan di penghujung tahun ini semua yang kita canangkan bisa dicapai untuk menutup tahun 2024 dengan manis, dan kita bersiap untuk target selanjutnya di tahun 2025. Oke, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan akan menemani Oke Zoners di perjalanan pagi ataupun juga di aktivitas pagi hari ini. Dan saya sudah bersama dengan redaktur pelaksana okezone.com, ada Mbak Siska di sini. Mbak Siska, selamat pagi. Pagi. Waduh, sehat ya? Sehat. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Terus dulu dong. Oke. Ada Om Andri juga yang seperti biasa. Waduh, ganteng banget. Om Andri pagi ini ganteng banget, rapi banget nih. Iya nih, kayak Pep Guardiola. Wih, ini setelan winter ya? Iya, karena Desember nih. Iya, benar-benar. Di rumah ada salju? Ada ya. Ada badai juga. Bukannya Badai Krispati ya? salju, iya. Bukannya di Krispati? Oh iya benar ya. Iya, Krispati. iya. Oke, tapi penting sih kayaknya ada salju supaya Iya. ngademin Pak suasananya. Karena sekarang masih lumayan panas ya Mbak Siska ya. Iya. Selain panas-panasnya pilkada, Betul. terus panas-panasnya juga ada peristiwa nih yang terjadi di Jakarta Selatan. Lebak Bulus ya. Lebak Bulus. Bulus, betul. Agak majuan dikit mic-nya Mbak Siska. Oke. Ini kalau ketemu orang namanya Siska gitu ya, saya jadi ingat nama-nama tuh, Siska, Bunga, Angel, Cinta gitu. Iya. Korban nih. Korban biasanya. Saya yang jadi korban. Oh Oke. gitu. Iya, gitu. Yakin? Ya, playing victim ya. Iya, play victim bener. Oke. Oke. Ini kemarin kaget nggak sih dengan adanya kabar ada seorang anak usia 14 tahun dia membunuh ayah dan neneknya, neneknya, iya. pas lagi tidur tuh. Pas lagi Ibunya juga hampir tuh ya. Hampir. Untungnya ibunya selamat tuh. Iya. Itu kejadiannya gimana sih Mbak Siska? Jadi kalau nggak salah tanggal 30 November ya, Iya. kejadiannya jam 1 dini hari. Jadi menurut pernyataan polisi sejauh ini sih katanya dia mendapat bisikan si MAS ini ya, inisialnya iya. MAS. Bisikan Pemret Trijaya ya. Oh, sepertinya ya. Bisikan gaib. Bisikan gaib ya bener. Iya, jadi dia merasa ada bisikan, tidak bisa tidur malam itu. Terus turun ke lantai 1 di mana itu ada dapur mereka. Terus mereka dia ngambil Pisau ya. naik lagi ke lantai 2 untuk nikam ayahnya. Iya. Gitu. Yang lagi tidur sama ibunya ya. Ibunya, Kalau nggak salah ya. iya. Sama ibunya Pak. benar. Ibunya teriak, kena tikam juga, maksudnya kena tusuk. Terus dia keluar kamar, ketemu neneknya. Neneknya bangun. Di rumah, ya. neneknya Iya, bangun karena berisik. teriakan. Nah, Iya. Iya. teriakan ibunya mungkin ya, terus kemudian ditusuk lagi lah neneknya sampai meninggal. Ya Allah. Gitu sejauh Dan ini. dia sempat lari ya katanya ya. Iya, sempat keluar rumah. Sempat keluar rumah lari. Itu tangannya penuh darah, bajunya Lumuran, juga iya. banyak darah ya. Kebayang nggak sih kayak di film-film tuh? Betul. Iya. Dan ini nggak jelas juga ya penyebabnya apa ya, kalau bisikan Motifnya ya? Iya, kalau bisikan gaib aja masa iya sampai segitunya gitu. Iya, kan masih dalam penyelidikan Iya, ya. memang masih dalam penyelidikan. Dan tapi itu geger tuh. TV tuh kemarin hari Sabtu kan kejadiannya. Ya, Sabtu dini hari ya. Itu semua menayangkan tuh berita itu tuh. Iya. Dan ya memang masih tanda tanya ya, karena memang ibunya juga kan kritis ya. Nggak Iya, bisa ditanyain apa-apa juga. Ibunya dirawat di rumah sakit mana tuh? Di rumah sakit Fatmawati Fatmawati. salah ya, Iya. dekat situ ya. Karena kondisinya juga lumayan parah ya. Betul. Kena tusuk juga tuh. Dan dia juga pertama kali ditanya polisi juga memang jawab, nanyanya pertama gimana kondisi ibu kan gitu. Jadi kata polisi sih dia sangat menyesal dengan tindakannya, tapi motif apa itu masih didalami gitu. Tapi yang paling unik katanya ya, ini ada beberapa berita bilang katanya dia ini emang anaknya ramah, anaknya pendiam, dan juga tidak pernah keluyuran, bukan anak nongkrong gitu. Oh, good boy ya, anak rumahan ya. Anak rumahan Iya, gitu. iya, iya. Nah, beberapa satpam tetangga bilang katanya kalau kalau ketemu sama tetangga juga menegur gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda atau indikasi kalau memang dia bisa tega melakukan hal itu gitu. Iya, agak, iya. agak jadi tanda tanya sih Karena sebenarnya. dia tadi bilangnya nyesel ya setelah Nyesel, melakukan tindakan itu ya. Iya. Apakah dia baru sadar setelah lepas dari pengaruh bisikan tadi?
Atau memang karena sebenarnya sadar ketika melakukan itu, kemudian setelah kejadian mendapati orang tua, bapak gua mati. Betul. Apa yang telah gue lakukan? Baru sadar gitu ya. Baru sadar mungkin. Iya. Tapi itu bisa ketahuannya gimana sih sampai akhirnya diamankan ya? Karena memang warga ngedengar suara teriakannya apa gimana tuh? Jadi kayaknya sebenarnya karena kan tengah malam itu. Iya, jadi kan ibunya kan sempat keluar rumah itu. Ibunya sempat keluar rumah, terus kemudian tetangganya kaget ngelihat ibunya sudah berlumuran darah. Nah di satu tempat yang lain, satpam ngelihat ada anak kecil lari-lari. Anak kecil lari-lari dengan kondisi yang berlumuran darah. Akhirnya dikejar lah, remaja ya, bukan anak kecil ya, remaja yang lari. 14 tahun tuh berarti kelas 2 SMP ya? Iya. Bisa kelas 3 ya? Iya, antara kelas 2 dan kelas 3 SMP. Tergantung dia lah. Nih kalau saya tanya ya, kebayang nggak kita umur 14 tahun ngapain? Apa sih lagi ngapain dan biasanya apa yang sedang kita pikirkan pada umur-umur itu? SMP main ya. Saya mah dulu main. Main ya. Kelas 2 apa 3 SMP gitu. Karena gini Om, katanya ada juga indikasi kalau dia itu tertekan karena disuruh belajar sama orang tuanya. Ada yang nyepil tuh yang katanya kenal ya sama si anak ini. Bekas tetangganya apa teman SD-nya gitu. Iya, stres katanya dia. Kata padahal ujiannya hari Selasa, tapi disuruh belajarnya dari kemarin dari minggu lalu lah gitu. Ada penurunan nilai katanya. Jadi tidak tahu apakah kemudian mungkin orang tuanya ada tekanan tertentu untuk akademis ya, sistem akademisnya dia gitu. Jadi kemungkinan besar sih bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita dulu stres kayaknya apa ya, rebelnya tuh beda ya. Beda generasi. Om Andri ngapain beda generasi? Om Andri ngapain biasanya? Self destruction kalau saya. Jadi merusak diri. Tapi mungkin aja ya nongkrong gitu kan. Kalau keluyuran malam. Iya benar-benar ya. Bentuk apa ya, rebel. Atau misalnya lari dari rumah ya. Enggak sih, nongkrong lari dari tapi rumah. di rumah temen ya, lari ke rumah teman. Sampai malam, nggak mau pulang gitu. Iya, entah itu 1 atau 2 hari gitu. Nginep rumah teman. Dan berharap dicari, padahal orang tuanya biarin aja, ntar lapar juga pulang. Iya betul. Kayak lebih irit nih kayaknya beras di rumah nih, gitu kan. Nggak perlu masak. Iya, beras lebih awet ya. Iya. Atau misalnya apa namanya, ini anak apakah mungkin nggak terlalu dekat sama orang tuanya ya karena pendiam tadi, nggak sering ngobrol gitu kan. Biasanya kalau di rumah itu ada quality time ya, family time misal malam. Bisa jadi. Tapi MAS ini kan dia anak tunggal ya, dan menurut penuturan tetangga sih dia lumayan dekat dengan orang tuanya karena anak tunggal, jadi dia disayang. Tapi apakah sistem komunikasi mereka baik? Nah itu mungkin perlu penelusuran lebih jauh ya. Ada anak tunggal yang memang orang tua berpikir bahwa pemenuhan kebutuhan dasarnya saja yang penting gitu. Apa emotional needs-nya dia dipenuhi, kita juga kan nggak tahu. Benar. Jadi materi sih aman ya. Mungkin segala kebutuhan bahkan sampai yang tersier ya, mainan apa segala macam itu aman gitu ya. Tapi kurang dekat gitu ya, mungkin secara emosional. Emosional. Padahal anak tunggal biasanya ban loh. Apa nih? Oh itu gajah tunggal ya? Oh kan. Tenang Pak Siska, you are not alone. Harus terbiasa ya. Harus terbiasa. Iya. Dan ini kan jadi tanda tanya kita gitu. Sebenarnya motifnya apa sih? Walaupun tadi ada spekulasi, ada asumsi, karena memang depresi misalnya. Sebenarnya katanya waktu sebelumnya juga pernah ada kejadian di Makassar, benar gak sih? Ada anak membunuh, kalau itu ibunya katanya, bukan membunuh ya, kayak udah membacok ibunya, menganiaya gitu ya, menganiaya ibunya. Itu juga sempat kejadian tuh. Kayaknya ini pengaruh sosial media juga atau apa ya? Karena ini tadi nih saya baca ya, Reza Indragiri Amlir, pakar psikologi forensik, dia bilang harus ditelaah juga apa bacaan dia, apa tontonan dia, yang mungkin bisa mempengaruhi itu. Mungkin ngaruh ya kali ya, dari apa yang influence-nya dia, inspirasinya gitu. Nah yang memang sekarang ini kan di era yang kita sebutnya tsunami ya, informasi ya. Iya benar. Sekarang bisa apa aja kita bisa dapat, saking bebasnya kita bisa dapat segala macam. Dan mungkin juga orang tua sekarang ya, terutama di anak-anak usia dini ya, yang sekarang kan digital natives banget ya, anak-anak ya.
Maksudnya dari kecil udah mainan gadget dan segala macemnya gitu. Iya, Ya, ngerengek sedikit dikasih handphone, ngerengek sedikit Oh iya, benar. dikasih iPad. Benar, gitu kan. benar. Dia nonton tontonan di YouTube dan segala macemnya gitu. Tapi karena orang tuanya juga sibuk, dia nggak memperhatikan lagi anaknya nonton apa sih gitu. Iya, Ya kan. Ya mungkin kartun ya, misalnya gitu ya. Tapi pas diperhatikan lagi secara konten ternyata kok sadis sih Ternyata kartunnya. sadis ya. Ya kayak gitu Iya loh, kartun juga banyak yang sadis-sadis banyak, gitu ya. banyak makanya. Dan itu yang mungkin jadi apa ya, jadi PR sih buat orang tua juga gitu di rumah gitu ya, nggak serta-merta dengan ngasih gadget ke anaknya terus memastikan bahwa yang dia tonton itu tontonan anak-anak dalam tanda kutip gitu ya, itu aman gitu. Betul. Iya. Karena influence banyak banget. Bener. Apalagi remaja sekarang itu kan mereka tidak suka diawasi ya. Gitu. Maksudnya pengawasan yang terlalu ketat itu mereka nggak suka. Iya, Itu dari kita juga dulu gitu. Malah Gitu berontak ya. Malah berontak betul. Saya juga dulu nggak suka diawasin gitu ya, remaja gitu. Iya ya. Lagi apa sih di fase-fase itu? Pengen bebas, pengen Explore, bebas. ya. Dan selalu berkonflik nggak sih sama keluarga memang di usia segitu ya. Benar, lagi rebel-rebelnya, terus lagi apa namanya, kita lagi mencari jati diri. Betul. kan ya. Iya. Terus kan mulai puber juga tuh. Betul. Oh, betul ya. Usia-usia segitu kan. Om Andri udah mimpi kan umur segitu kan? Iya. Basah nggak? Udah mulai loh. Diam-diam aja loh dia. Iya. Dan memang sekarang itu ada beberapa orang tua yang shortcut sih, kayak ngasih, udahlah nggak mau pusing ketika anaknya nangis, ketika anaknya kasih aja nih Iya. YouTube YouTube, Gadget, nonton iPad gitu. nih atau misalnya tab gitu kan, kasih handphone, udah selesai berhenti, udah aman. Udah aman nih ya. Terus dia lanjut lagi dengan aktivitas dia gitu Iya. kan. Terus anaknya memang dikasih yang kids misalnya. Tapi kan kartun juga sekarang macem-macem loh. Iya betul. Banyak banget disisipin apa ya? Ya masukan-masukan yang juga mungkin agak sedikit menyimpang juga banyak. Iya. Heeh. Iya. Benar-benar, Dan makanya emang harus hati-hati banget sih. Termasuk Harus banyak juga men-track sekarang konten yang mungkin bermuatan seksual gitu Ah, ya. betul. Iya. Tapi kan orang tua mungkin tidak mengawasi, berpikir bahwa itu kartun gitu, tapi tidak melihat kontennya sebenarnya apa sih gitu. Iya. Betul. Nah ini yang seru juga nih, ini agak melebar dikit ya. Di Australia udah dibatasin tuh, anak di bawah 16 tahun nggak boleh Main TikTok. main sosmed, Sosmed, TikTok, betul. IG, X. Tapi YouTube tetap dibolehin tuh. YouTube sama apa lagi ya? Tetap boleh tuh. Ada beberapa platform media yang restricted ya, maksudnya Iya, anak-anak yang ya. ketat banget gitu ya. Dari sisi konten, tapi ada juga yang bebas banget tuh. Iya, tapi setuju sih itu memang harus dibatasi sih. Jadi kita juga harus ngikutin ya kayak gitu ya. Harusnya gitu. Iya. Karena banyak loh anak-anak zaman sekarang itu bikin konten terutama di TikTok gitu. Mereka mungkin belum cukup umur tapi udah Betul. posting apapun gitu kan. Iya, bocil-bocil itu ya. Iya. Udah pada ugal-ugalan tuh ya, bocil-bocil ya. Wah, bukan main. Enggak, Pamer yang gitu bahaya juga itu challenge-nya loh yang di TikTok, yang kayak misalnya dia live TikTok ya, terus kemudian ya dapat ini gitu kan. Dia kan bisa nyawer ya. Iya. Ya dapat paus misalnya gitu Oh, ya kan. mereka mau Ada melakukan kasus apapun yang ya. dia nyebur ke bendungan itu. Iya. kan? Oh. Sampai akhirnya nggak ditemukan tuh sampai sekarang. Gila ya. Kita nyebur ya kalau misalnya di sawer paus ya gitu ya, nyebur akhirnya. Iya, benar. Dan nggak ketemu sampai sekarang. Benar. Jasadnya nggak ketemu. Dianya nggak ketemu, tenggelam aja udah gitu. Maksudnya itu nggak dipikirin, hanya sekedar dapat demi konten ya. Iya, dapat demi konten, dapat sawer dan segala macamnya gitu. Tapi sebenarnya kan mereka begitu tuh karena ada fasilitas ponsel ya dari orang tua gitu. Iya, Gitu loh. betul. Jadi maksudnya mereka difasilitasi ponsel, difasilitasi internet, mereka begitu gitu loh. Lain halnya kalau waktu zaman kita mungkin memang tidak ada fasilitas itu kan, gitu loh. Gitu sehingga kita bermain. Benar. Gitu, berkumpul Jadi interaksi dan bermain. sosial ya. Iya, Interaksi gitu. sosial ya. Iya. Nah mungkin mereka juga melihat bahwa mungkin ada tiktokers atau selebgram luar yang masih muda, underage, sukses, mereka ngikutin kan gitu Iya. loh. Jadi mereka mempelajari pola itu gitu, bahwa bisa dapat uang nih dari medsos gitu loh, dan mereka sudah sampai ke menyerap ilmu itu gitu. Iya sih. Dan mungkin mau tidak mau sih harus pakai handphone ya, karena kan sempet ini kan Belajar awalnya dari COVID online tuh ya. kita belajar online, Betul, dan mau tidak mau harus menggunakan gadget. Betul. Terus waktu itu kan koordinasi sekolah juga via grup WhatsApp tuh. Pembelajaran by Zoom. Terus juga akhirnya keterusan kan sampai ke sini tetap gadget itu digunakan gitu, Iya, dan sudah iya. menjadi kebutuhan. Betul. Apalagi anak-anak juga
kalau misal dapat tugas kan bisa googling tuh. Iya. Karena ini juga menjadi salah satu bagian dari protes anak-anak yang di Australia tadi. Ini udah biasa kita browsing nih. Iya, Kita karena bisa mereka cari emang info segala macam. Native banget sama Iya. gadget ya. Jadi begitu dilarang kita mati gaya nih. Iya gitu. Dan juga banyak juga yang ngerengek juga kalau sekarang ya. Misalnya kayak teman-teman udah punya handphone nih, masa saya nggak Kok punya sih? enggak? Gitu ya Iya, kan. iya, benar-benar. Orang tuanya daripada rewel ya setiap hari dirongrong. Akhirnya kasih juga ya. Iya. Kasih. Iya. Akhirnya dibona kalau udah dirongrong. Orang lama. Bapak baby boomer sekali ya Bapak ya. Sudah close loh Pak. Dulu bacanya majalah Bobo ya. Majalah Bobo. Bobo. Tapi pas remaja gadis ya. Iya. Terus Aneka, dewasa aneka. Bobo dan gadis ya. Iya.